Selamat siang pada para pembicara dan para peserta webinar sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk meluangkan waktu hari ini untuk menghadiri acara webinar kami kali ini. Topik pembahasan hari ini adalah transformasi digital untuk industri kelapa sawit Indonesia. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Asia Webinar dan disponsori oleh PT Estri Indonesia. Sedikit tentang PT Estri. Sejak 1997, Estri Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka sebagai penyedia layanan teknologi pemetaan yang terdepan. Dengan menggunakan solusi kecerdasan lokal dari Estri, berbagai data dari perkebunan dikumpulkan, diolah, dan dianalisa dalam satu sistem yang terintegrasi. Sumber data meliputi citra resolusi tinggi dari drone yang digunakan untuk proses perhitungan pohon, hingga data dari sensor yang mampu melacak berbagai variabel tanaman seperti kelembaban, suhu tanah, dan ketinggian muka air. Integrasi dari berbagai jenis data tersebut mampu memberikan kemampuan analisis prediksi untuk memahami pola dan tren yang terjadi mengenai cuaca, pertumbuhan tanaman, dan komposisi lahan, sehingga dapat diperoleh analisa real-time terkait cara dan waktu yang terbaik untuk proses menanam, mengolah, hingga memanen tanaman. Webinar hari ini terdiri dari 3 bagian. Pertama-tama, para pembicara akan berbicara dengan topik masing-masing, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Apabila para peserta ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis pertanyaan Anda di kotak Q&A di bawah bagian layar Anda. Akan ada pula lucky draw nanti di akhir acara berupa 3 set tumbler berisi tumbler dan t-shirt dari PT Estri Indonesia. Jadi pastikan Anda mengikuti acara webinar ini sampai selesai. Siapa tahu Anda pemenangnya. Oke, kami sangat bangga hari ini dapat menghadirkan 3 pembicara yang sangat berpengalaman di bidang industri kelapa sawit Indonesia. Saya akan perkenalkan yang pertama adalah Bapak Insinyur Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Pembicara yang kedua adalah Bapak Dr. Ahmad Istamar, Chief Executive Officer PT Estri Indonesia. Pembicara yang ketiga adalah Bapak Prasetyo Mimboro, Plan Investment and GIS RS Supervisor, PT Perkebunan Nusantara 4. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini dengan menyambut Bapak Derom Bangun yang akan berbicara tentang masa depan industri sawit Indonesia sejak 2021. Pak Derom, kami persilahkan. Terima kasih, Susan. Welcome, Pak. Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta webinar ini, baik yang berada di Indonesia maupun yang di negara lain, karena saya tahu juga ada teman saya dari Malaysia ikut hadir dan mendengarkannya. Mudah-mudahan presentasi yang akan saya sampaikan dapat memberi informasi tambahan buat Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah Masa Depan Industri Sawit Indonesia setelah 2021. Next. Saya akan bagi dalam 5 bagian dan kemudian bagian 6 penutupnya. Pendahuluan mengenai gambaran industri sawit Indonesia dan seterusnya seperti yang terlihat di dalam slide ini. Next. Sebagai pendahuluan, saya ingin gambarkan produksi industri sawit dunia pada tahun 2021, estimasi dari sumber USDA, United States Department of Agriculture, dan juga di sampingnya saya cantumkan angka estimasi GAPI untuk tahun 2021. Jumlah produksi dunia mencapai 76.453 ton, atau jika kita mengikuti angka GAPI menjadi 80.953 juta ton. Produksi dunia ini dikonsumsi oleh
banyak penduduk di beberapa negara, tetapi secara rata-rata dari 7,9 juta manusia penduduk dunia, konsumsinya kira-kira 63,2 juta ton dengan rata-rata 8 kg per kapita per tahun. Kita lihat bahwa selain Indonesia ada produsen Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria, dan lain-lainnya seperti Pantai Gading, Cote d'Ivoire, dan juga negara-negara Amerika Latin, Meksiko, dan sebagainya. Mengenai pemakaiannya, di satu sisi, pemakaian minyak sawit terus naik di seluruh dunia, karena dapat dikatakan orang sudah ketagihan mengonsumsi kelapa sawit ini, semacam addicted. Di sisi lain, ada yang menyerang dengan kampanye anti sawit, sehingga kedua-dua kekuatan ini akan mempengaruhi bagaimana jalannya industri sawit dunia dan khususnya juga industri sawit Indonesia. Di samping CPO, dunia juga mengkonsumsi palm kernel oil dan palm kernel meal, atau kadang-kadang disebut palm kernel expeller, yang masing-masing jumlahnya kira-kira 10% dari produksi CPO itu. Next. Khusus untuk Indonesia, pertumbuhan produksinya dapat dilihat dari angka-angka yang ini. Produksi 80-an sudah naik, kemudian meningkat lebih tajam pada dekade 90-an dan dekade 2000-an. Dan tahun 2006 sudah menyamai produksi Malaysia, yang sebelumnya menjadi produsen nomor 1 sampai tahun 2006-2007 itu. Dalam hal ini, peran kebun petani menjadi sangat menonjol. Luasnya sudah mencapai 6,72 juta hektar, yaitu 41% dari 16,38 juta hektar dari total perkebunan di Indonesia. Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, mendorong yang namanya permajaan sawit rakyat, replanting untuk sawit rakyat, untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, dan petani sawit mulai naik kelas. Dan beberapa kesempatan Presiden sendiri hadir dalam acara pencanangan permajaan sawit rakyat itu. Kemudian penggunaan B30 menyerap 9,2 juta kiloliter biodiesel, sehingga juga harga CPO dan TBS membaik selama tahun 2021 ini. Dan rakyat petani umumnya merasa gembira dengan tingkat harga yang berada sekarang. Next. Inilah gambaran produksi Indonesia dari tahun 1987 sampai sekarang. Kelihatan bahwa meningkatnya teratur terus, dan pada tahun 2006 tadi sudah mencapai sekitar 18 juta ton. Itulah yang mendekati dan menyamai produksi Malaysia. Setelah itu disebut bahwa Indonesia menjadi produsen nomor 1. Next. Apakah kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh industri sawit Indonesia? Yang pertama, letak geografisnya yang berada di sekitar Khatulistiwa dan iklimnya yang sesuai. Banyak tempat yang iklimnya memberikan curah hujan di atas 2.500 mm per tahun. Dan juga luas wilayahnya yang cukup besar. Dari 190 juta wilayah darat Indonesia, baru 16,38 juta hektar yang ditanam kelapa sawit, artinya kurang dari 10%. Tetapi itu pun sekarang sudah diarahkan moratorium agar tidak ada perluasan ataupun pembukaan perkebunan baru lagi. Kemudian tenaga kerja dan semangat bertani di Indonesia sangat tinggi, sehingga tenaga kerja juga berkecukupan.
ternyata memang produktivitas masih belum sesuai harapan. Itulah merupakan tantangan-tantangan yang harus diperbaiki ke depan. Tantangan utama adalah kampanye negatif, baik di dalam maupun di luar negeri. Barusan diributkan di antara para petani karena di satu sekolah SD sudah diberikan multiple choice pertanyaan untuk mengarahkan agar siswa-siswa SD itu, elementary school students ataupun elementary school people, merasa sawit itu tidak baik. Dan ini untungnya segera petani-petani turun tangan memprotes dan telah terjadi permintaan maaf. Tantangan mutunya sekarang yang menjadi gangguan adalah untuk makanan ada kandungan yang namanya 3-MCPD, 3-monochloropropanediol, dan glycol ester yang oleh Uni Eropa akan dibatasi hanya 2.500 part per billion atau 2,5 ppm dan 1.000 part per billion atau 1 ppm. Dan inilah merupakan tantangan yang harus dicapai oleh produsen dan industri Indonesia untuk dapat mencapainya sebelum limit waktu yang ditetapkan. Juga tantangan lain adalah penerimaan pasar atas ISPO. Sekarang sudah ada RSPO, ISPO, ada juga MSPO, dan ada India, IPOS. Dalam hal ini, pasar dunia belum memperlihatkan penerimaan. Tetapi memang kenyataannya, Indonesia belum menawarkan produk yang bersertifikat ISPO, karena hanya kebun dan pabrik yang diberi sertifikat sampai sekarang. Dalam waktu dekat, ini akan berubah untuk satu sertifikasi value chain, sehingga kepada rantai-rantai produksi hilir pun dapat disertifikasi. Bapak Ibu sekalian, slide berikut adalah mengenai tantangan untuk menghadapi kampanye-kampanye negatif itu harus dilakukan dengan promosi dan advokasi. Advokasi untuk mengatasi kampanye negatif, kemudian promosi untuk menunjukkan aspek-aspek positif dari kelapa sawit, dan kita tahu bahwa advokasi itu untuk dapat berhasil dengan baik harus didukung dengan hasil riset dan dana besar untuk menggandeng lembaga ataupun tim yang reputasinya tinggi untuk dapat menyampaikannya di forum-forum internasional. Misalnya sampai sekarang masih ada anggapan bahwa kelapa sawit itu boros air. Kemudian ada emisi karbon dari perkebunan kelapa sawit. Ini harus dibuktikan apakah memang ada emisi karbon atau ada sequestration, penyerapan karbon dari perkebunan kelapa sawit itu. Hal-hal seperti ini perlu diteliti dengan cermat oleh researchers yang reputable agar dapat disajikan di forum internasional. Petani generasi kedua, petani sawit, sekarang ini dapat berperan penting karena mereka sudah mempunyai pendidikan lebih tinggi, organisasinya lebih kuat, sehingga petani sawit itu perlu diikutkan dalam semua tindakan promosi dan advokasi. Kita tahu bahwa untuk ini perlu didukung dananya, dan sekarang sudah ada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, yang dapat membantu dan mendanai kegiatan seperti ini. Oleh karena itu nanti setelah misalnya pandemi COVID-19 berlalu ataupun melandai, maka tim advokasi ke Uni Eropa perlu melibatkan Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Next. Kita lanjutkan dengan masa depan yang dihadapi.
masa depan memerlukan teknologi yang meningkat, memasuki era industri sawit 4.0. Karena itu, industri kelapa sawit dari sekarang sudah mulai memasuki tahap digitalisasi, dan ini kita yakin akan dapat meningkatkan produktivitas, bibit yang bermutu, kemudian juga akan mengefisienkan operasional perkebunan dan industri sawit. Itulah yang kita harapkan, dan nanti pada presentasi ketiga akan kita dengar juga bagaimana perkebunan sudah melaksanakan kegiatan ini. Juga digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menyesuaikan kegiatan dengan cara-cara new normal dalam masa pandemi ini. Sampai sekarang memang di perkebunan-perkebunan tidak ada yang diadakan lockdown, oleh karena rata-rata dapat mengikuti protokol kesehatan secara baik. Juga nanti berbagai kegiatan seperti pembibitan, pemupukan, panen, dan pengangkutan dapat lebih diefisienkan lagi dengan cara digitalisasi. Saya ambil contoh misalnya, sekarang Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau IOPRI, Indonesian Oil Palm Research Institute, memperkenalkan bibit yang namanya D kali P PPKS 540, yang oleh lembaga ini diklaim dapat memproduksikan 35 ton TBS dan 10 ton CPO. Andaikan dalam praktek yang tanaman yang begitu luas, 16,38 juta hektar itu, tercapai 70% saja dari apa yang diidamkan ini, maka total produksi kita, Indonesia, akan bisa mencapai 100,9 juta ton CPO per tahun. Itulah satu capaian yang kita yakini dapat dicapai dalam masa depan dengan digitalisasi dan juga dengan efisiensi lain yang lebih tinggi. Next. Ada aspek yang positif sekarang bahwa Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, langsung ikut memperhatikan maju mundurnya industri sawit ini. Dan sekarang beliau mendorong hilirisasi. Jadi produk setengah jadi juga disarankan untuk produk jadi. Di sini kita melihat juga bahwa hal itu sudah dijabarkan oleh Kementerian Perindustrian dengan programnya yang lebih mendetail. Jadi ada hilirisasi untuk oleo food, untuk oleokimia, juga untuk biofuel. Industri antara nanti akan menghasilkan shortenings, confectionery fats, cocoa butter substitute, cocoa butter replacer, milk fat substitutes, human milk fat substitute, dan sebagainya. Juga pada industri akhir, berbagai-bagai mulai dari margarin, coklat, mie instan, sabun, deterjen, kosmetik, lilin, foaming agent, bioplastik, pupuk, dan makanan ternak, serta katalis. Dengan diversifikasi produk, kita yakin pasar akan bertambah besar, dan ekspornya akan bertambah luas. Next. Masa depan yang berikutnya adalah mengenai biofuel. Tadi saya sebutkan biofuel tahun ini akan menyerap 9,2 juta kiloliter dan kapasitas produksi yang tersedia 11,5 juta kiloliter. Dan juga katalis merah putih yang selain membuat fatty acid methyl ester ataupun biodiesel, dapat juga menghasilkan diesel 100 dan G100, yaitu gasoline 100, yang berarti sama dengan
bensin biasa, ataupun juga dapat menghasilkan bioaftur untuk pesawat-pesawat terbang. Oleh karena pemakaian ini, demand akan naik. Penggunaan untuk produksi hilir dan produksi biofuel akan sanggup menyerap peningkatan produksi. Memang saya sadari bahwa secara global, produksi negara lain juga akan meningkatkan produksinya, terutama di Afrika. Ketika saya mengunjungi Afrika tahun 2013, diundang sebagai pembicara pada African Palm Oil Conference di Abidjan, Côte d'Ivoire, ataupun Pantai Gading, saya melihat bagaimana juga kesungguhan beberapa negara di Afrika untuk meningkatkan produksinya. Misalnya ketika itu produksi negara Pantai Gading baru 300.000 ton per tahun. Dan ketika saya jumpa dengan Perdana Menteri, dikatakan akan segera ditingkatkan menjadi double dari itu. Dan saya sudah melihat hari ini produksi Pantai Gading sudah mencapai 550.000 ton lebih per tahun. Jadi kita harus ambil perhitungan juga bahwa negara-negara lain juga akan meningkat produksinya. Next. Bapak Ibu sekalian, sampailah saya kepada slide terakhir, yaitu peningkatan produksi tadi. Dengan melakukan produktivitas tanpa meningkatkan luas perkebunan, Indonesia akan dapat mencapai produksi 100 juta ton CPO per tahun. Industri biofuel Indonesia diyakini dapat menyerap setiap peningkatan produksi CPO. Di sisi lain, demi kepentingan iklim dunia, Indonesia sendiri harus menghentikan deforestasi. Oleh karena itu, ketentuan moratorium yang sebenarnya sudah agak lama berlangsung akan dipatuhi, dan saat ini pengamat-pengamat internasional juga sudah mencatat bahwa deforestasi di Indonesia sudah menurun dengan sangat cepat. Dan terakhir, untuk menguji keterbukaan pasar internasional, Indonesia perlu menyajikan produksi yang bersertifikat. Harus ditawarkan, karena sampai sekarang memang belum ada produk yang langsung ditawarkan bersertifikat di pasar internasional. Oleh karena itu, value chain certification itu harus dipercepat sehingga peminat-peminat ataupun pasar internasional dapat menerima produksi Indonesia sama seperti sertifikat yang lain. Bapak Ibu, mudah-mudahan itulah yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang kira-kira 15-17 menit yang disediakan oleh panitia, dan nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Derop atas presentasinya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk Bapak. Oke, pertanyaan pertama. Iya. Bentar ya Pak. Indonesia sudah menjadi produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia, tetapi masih kurang dalam teknologi kelapa sawit lokal dibandingkan dengan Malaysia, yang tampaknya unggul dalam inovasi di bawah MPOB. Apakah ada alasan untuk ini? Ya, memang kenyataannya begitu, seperti tadi saya katakan, awalnya ketika saya ke Malaysia tahun 1969, jadi 50 tahun yang lalu lebih, saya sudah melihat Malaysia membangun produksinya. Ketika itu dicanangkan Malaysia akan meningkatkan produksi sampai 3 kali. Saat itu 330.000 ton, dan kemudian tahun 1974 memang Malaysia memproduksi 1 juta ton CPO. Jadi di sana sudah ada suatu kegiatan yang memajukan sawit dan juga industrinya, industri hilir. Dulu ketika saya ke sana masih diawali dengan ada yang namanya Porla,
Palm Oil Registration and Licensing Authority. Kemudian ada PORIM, Palm Oil Research Institute of Malaysia. Kemudian kedua ini digabungkan menjadi MPOB. Dan di situ ada satu kesatuan, unit untuk mengkoordinasi semua kemajuan-kemajuan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa memang dari lebih awal Malaysia mengurus industri hilir. Indonesia karena banyak pengusaha-pengusaha selalu melihat bahwa upstream bisnis itu lebih tinggi profitability-nya, lebih menguntungkan. Oleh karena itu banyak yang berebut membuka kebun saja. Tetapi berbeda sekarang. Kira-kira kalau sebandingkan sama dengan infrastruktur. Dulu infrastruktur kita juga lemah, tapi sekarang pesawat lapangan terbang kita semua, terminal-terminal pesawat terbang sudah lebih bagus dari negara lain. Kita yakin seperti tadi saya katakan bahwa dengan program yang sekarang Indonesia akan maju dalam industri downstream, industri hilir. Kita akan melihatnya dalam beberapa tahun lagi. Walaupun sampai sekarang masih banyak hal-hal yang dilakukan di Malaysia yang belum dilakukan di industri Indonesia. Kalau alasannya yang khusus, tidak ada kecuali yang saya lihat perhatian dan pemusatan ataupun koordinasi yang baik agar dapat tercapai industrialisasi downstream yang lebih baik. Pertanyaan berikut. Thank you, Pak Derom. Satu lagi terakhir aja. Mungkin Bapak sejawabnya boleh singkat aja. Ada pertanyaan dari Bapak Martua Saragi. Indonesia sebagai produsen nomor 1 belum bisa bersaing dalam standarisasi dan sertifikasi minyak dunia. Bahkan SNI belum bisa dipakai di berbagai rantai industri sawit, baik bibit, mutu produk, mesin produksi, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan untuk para pengembang, pelaku, pengambil keputusan, dan juga pemerintah agar bisa mengembangkan kelapa sawit Indonesia? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Saragi ini. Ya, tentu saja kita harus bersama-sama untuk meningkatkan kelemahan-kelemahan yang masih dialami tadi. Misalnya standarisasi SNI ini sekarang sedang didorong oleh Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu dari stakeholders yang lain, pemangku kepentingan lain perlu menyampaikan masukan-masukan agar kita dapat secepatnya dapat memperoleh standarisasi yang acceptable di pasar internasional. Terima kasih. Oke, thank you Pak Derom atas Q&A-nya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi dari Bapak Dr. Ahmad Istamar yang bertemakan penerapan Geo AI dalam pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Bapak Ahmad Istamar, kami persilahkan. Terima kasih Susan. Perkenalkan saya share ya screen saya. Saya akan awali dengan introduction video mengenai Esri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan hari ini, dan kami dari Esri Indonesia sangat bangga menjadi bagian dari komunitas plantation dan agriculture, di mana komunitas ini secara agregat menyumbang sampai 2,5% dari GDP di Indonesia.
dan juga saat ini tercatat memiliki kemampuan untuk menyerap kurang lebih 8 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Luar biasa. Kali ini kami akan memperkenalkan sedikit mengenai profil dari company kami, yaitu Esri, ESRI. Jadi Esri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, dan kali ini teknologi yang kami sorot, kami highlight untuk Bapak dan Ibu sekalian yang kali ini hadir, adalah bagaimana menggunakan teknologi ini untuk melakukan transformasi digital di bidang plantation, terutama di palm oil. Kita akan singgung juga beberapa manfaat dan teknologi yang terkait. Esri sendiri berdiri sejak tahun 1969, jadi kami sebuah perusahaan internasional yang berpusat di Redlands, California. Salah satu produk atau tampilan dari produk Esri yang mungkin belakangan ini sering tampil di TV dan media adalah dashboard mengenai COVID-19 yang dibuat oleh Johns Hopkins University. Produk ini sangat sekali bermanfaat bagi masyarakat dunia untuk melihat bagaimana seriusnya penyebaran COVID-19 dan juga mengkoordinasikan respons antar negara untuk bersama-sama keluar dari pandemi ini. Esri didirikan oleh founder kita, namanya Jack Dangerman. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang environmental, ya. Jadi beliau adalah orang yang sangat concern terkait dengan konservasi alam, humanitarian, dan Esri adalah perusahaan yang sangat research driven. Lebih dari 25% dari revenue yang didapat oleh Esri diinvestasikan kembali dalam bentuk pengembangan produk. Kali ini mengenai plantation dan palm oil, perkenankan saya juga sharing beberapa challenges atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan palm oil dan perusahaan perkebunan pada umumnya. Yang kami catat dari kondisi new normal ini, tantangan itu adalah kaitannya dengan perubahan dalam bidang business model dan operation model, di mana saat ini dengan new normal, kita menuntut banyak sekali adaptasi-adaptasi di level operasional. Perusahaan plantation di Malaysia misalnya sudah mulai produksinya berkurang karena banyak tenaga kerja yang tidak bisa menuju perkebunan. Saya yakin ini sudah diantisipasi juga oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan perkenankan hari ini kami akan mengangkat topik ini juga sebagai potensi penerapan teknologi. Selain itu juga volatilitas pasar. Sebagaimana kita ketahui, walaupun kondisi saat ini demand atau kebutuhan terhadap produk palm oil itu sangat kuat, namun dengan harga palm oil yang cenderung tinggi, saat ini mendorong para produsen produk-produk yang menggunakan palm oil sedang mulai melakukan riset dan penelitian bagaimana mereka mencoba mensubstitusi produk palm oil ini dengan produk-produk lain yang lebih murah. Selain itu, dalam hal operasional dan juga tuntutan perusahaan palm oil, dikarenakan banyak industri atau sektor yang mengalami pertumbuhan negatif seperti sektor F&B, sektor retail, ya, dan sektor keuangan, maka bisa jadi ekspektasi dari para shareholder perusahaan-perusahaan palm oil juga tinggi terkait dengan boomingnya palm oil. Mereka berharap perusahaan menjadi semakin produktif dan menghasilkan yield yang sangat tinggi. Hal-hal ini juga ditambah lagi dengan sentimen-sentimen pasar internasional. Kami menyebut terminologi geopolitics, ya, di mana mungkin ada beberapa negara yang menggunakan beberapa sentimen-sentimen yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Derom dengan sangat baik, ya, yang intinya mencoba merunut dari mana produksi palm oil ini berasal. Apakah dari hutan yang sustainable, tidak melakukan pelanggaran terhadap sumber daya manusia, dan sebagainya. Semua permasalahan ini pada intinya membutuhkan para pelaku industri palm oil untuk memiliki pendekatan baru, untuk memiliki perspektif baru, memiliki pemahaman baru, untuk dengan yakin bisa menyusun rencana di new normal ini dalam memaksimalkan yield. Dan kami berpendapat bahwa suatu bidang ilmu yang sangat bermanfaat untuk industri palm oil adalah geospatial. Geospatial adalah suatu cara bagaimana kita menyatukan segala macam jenis informasi dan data, informasi dari divisi tanaman, dari divisi aset, divisi hukum, divisi operation, divisi keuangan, dan kemudian mensintesa analisa, dan analisa ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Salah satu notion atau salah satu pemikiran yang diterapkan dalam industri plantation disebut sebagai precision agriculture atau precision farming atau precision plantation. Ini adalah sebuah notion yang sering digaungkan oleh para pemikir di bidang industri,
bagaimana kita memanfaatkan berbagai macam informasi, data yang tadinya terpecah-pecah, menggunakan teknologi untuk kemudian mensintesa suatu sistem pembantu pengambilan keputusan. Nanti akan kita lihat bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam industri kita. Dalam geospatial, maka apa yang akan saya sampaikan setelah slide ini, yang kaitannya dengan beberapa contoh-contoh yang bisa jadi akan menginspirasi dan memberi ide, pada dasarnya terdiri dari 3 jenis aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi yang mengorganisasi data. Kami menyebutnya System of Record. Data mengenai lahan, data mengenai produksi, data tanaman, dan sebagainya. Setelah data-data ini dikumpulkan, dikelola dengan baik, dalam suatu zona, dalam berbagai periode waktu, kita juga membutuhkan yang namanya System of Insight, atau sistem yang memiliki kemampuan secara otomatis untuk melakukan analisa, sehingga para pengambil keputusan bisa mengolah data dari pelaku di lapangan, dari aset-aset yang terus bergerak, dan juga dari tanaman yang terus dimonitor. Setelah analisa-analisa ini tampil, analisa-analisa ini juga bisa memasukkan variabel-variabel pemikiran dari para ahli di bidang perkebunan, para akademisi, dan juga hasil penelitian-penelitian terbaru. Kemudian hasil analisa ini sekarang ini sangat sulit untuk dipahami oleh banyak orang karena bahasanya adalah bahasa teknis atau bahasa-bahasa terkait dengan bidang ilmu tertentu. Oleh karena itu, sistem geospasial saat ini memiliki kemampuan yang disebut system of engagement. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa visual yang dipahami oleh semua orang, tanpa perlu belajar, tanpa perlu memahami istilah-istilah tertentu, sehingga memiliki common understanding. Dengan common understanding, maka akan bisa dibuat decision yang optimal. Kita lihat seperti apa nanti. Tadi bicara mengenai precision plantation system, sebenarnya precision plantation sudah sering sekali digaungkan dalam industri plantation. Namun precision plantation ini adalah suatu pemikiran yang juga terus bergerak. Pemikiran awal adalah pemikiran bahwa bagaimana menggunakan data satelit, ya, data drone, data-data remote sensing untuk membantu memonitor tanaman, sehingga bisa mengefisiensikan kegiatan operasional yang menurunkan tenaga ke lapangan. Pemikiran kemudian berlanjut, bagaimana kita memonitor tanah, mengukur kadar keasaman, nitrogen, dan sebagainya, memastikan tanah tersebut tidak terlalu banyak mendapatkan fertilizer, sehingga kemudian selain mengganggu lingkungan, juga tidak sehat bagi tanaman. Oleh karena itu, digunakan juga teknologi yang disebut sensor. Teknologi sensor-sensor ini sekarang sudah sangat banyak dan sangat mudah didapatkan, bahkan beberapa di antaranya sudah sangat murah, sehingga kita bisa dapatkan di toko online. Namun tantangannya adalah setelah kita mendapatkan semua sensor ini, semua data, ditambah lagi oleh tenaga survei lapangan, bagaimana kita mengatur data-data ini supaya bermanfaat dalam kita berupaya meningkatkan yield dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai ekonomis dari aktivitas kita. Bagaimana? Nah, oleh karena itu kami berpendapat bahwa apapun teknologi yang dipergunakan, apapun ilmu maupun sains yang digunakan, harus benar-benar bisa mengadopsi keseluruhan proses dari plantation business cycle. Oleh karena itu kami menyebutnya adalah bagaimana mentransformasikan plantation business cycle secara end-to-end. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, tentunya saya sudah tampilkan di sini, ini adalah business cycle dalam sebuah plantation. Dan sebagai Bapak Ibu dan sekalian, sebagai pelaku tentunya sudah tahu bagaimana tantangan-tantangan di berbagai tahapan, dan bagaimana juga dibutuhkan bagaimana suatu pemahaman yang terpusat dan tersentral untuk dengan mudah kita bisa mendukung kegiatan-kegiatan optimalisasi. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dari penggunaan teknologi, penggunaan data, mulai dari pengumpulan data lapangan yang bisa dioptimalkan dengan menggunakan teknologi digital untuk peningkatan akurasi, dan juga sekaligus mendukung pengumpulan data digital di tempat-tempat yang tidak ada sinyal 3G atau 4G. Bagaimana mengorganize data dari blok-blok yang sedemikian banyak, di mana masing-masing blok mungkin memiliki tim, memiliki rumus sendiri, memiliki supplier pupuk sendiri. Masing-masing blok bisa jadi juga memiliki histori yang berbeda, yang kita perlu bandingkan dari tahun ke tahun. Dan kemudian kita juga bicara akuisisi data lapangan yang walaupun drone sudah sedemikian murahnya saat ini,
Namun tantangannya adalah bagaimana mengekstraksi informasi dari drone. Sebab kalau tidak ini hanya jadi kumpulan foto-foto udara yang ada di hard disk kita memenuhi, tapi kita kesulitan untuk mengolahnya apalagi dengan mata telanjang. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga akan terbantu dengan otomatisasi. Otomatisasi yang saat ini sangat terdukung dengan era komputasi sekarang adalah era komputasi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang intinya bagaimana para ahli manusia mengajarkan komputer bagaimana berpikir seperti manusia, melakukan analisa, melakukan klasifikasi, melakukan identifikasi pattern, dan kemudian dalam skala yang jauh lebih besar menerapkannya sehingga sangat membantu bagi pekerjaan operasional perkebunan. Berikut beberapa contoh yang harapan saya bisa memberikan ide untuk inovasi di organisasi dan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Namun pertama-tama tantangan dari penggunaan solusi-solusi ini juga terkait dengan pengolahan aset. Nah, sebagai contoh kaitannya dengan aset dalam bentuk tanah, ya. Aset-aset ini bisa jadi saat ini datanya tersedia di berbagai departemen yang berbeda. Adapun pihak yang menganalisanya juga berbeda. Yang mengolah tanahnya kaitannya dengan hak guna lahan, ada satu departemen tertentu yang melakukan survei melalui kesehatan daripada tanah-tanahnya itu, kadar-kadar nitrat dan sebagainya adalah pihak dan tim yang lain, dan kemudian bagaimana data-data ini dapat di-overlay dan digabungkan dalam sebuah aplikasi. Ini adalah sebuah contoh bagaimana software atau teknologi yang kita gunakan bisa melakukan ekstrapolasi terhadap hasil pembacaan kondisi tanah. Dari hasil ekstrapolasi ini kita dapat melihat pola-pola yang membantu kita untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan lahan yang terbaik. Selain itu, bagi teman-teman juga yang sudah lama mengumpulkan data-data produksi dari berbagai blok, tentunya ingin membandingkan data-data dari periode tahun ke tahun dari satu blok tersebut. Dari misalnya sebagai contoh ini kita membuat data simulasi produksi dari 2014, 2015, 2016. Setiap blok ada atributnya dan blok-blok ini sudah didefinisikan secara spasial. Dan kemudian kita juga bisa sekaligus membuat atau menghubungkan data-data lain yang terkait dengan blok itu. Bisa jadi kita mau menghubungkan dengan data-data panen, dengan data-data pemupukan, dengan data-data hasil survei, dan sebagainya. Yang tujuannya kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mengenai suatu blok itu. Potensinya ke depan, kita bisa mengalokasikan biaya pemupukan yang demikian mahal dan besar ke masing-masing blok untuk menghitung profitabilitas dari masing-masing blok terkait dengan biaya yang digunakan. Menarik tentunya. Dengan menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tidak hanya kita bisa melakukan deteksi secara lebih scalable mengenai tanaman, ya, tanaman-tanaman yang sehat juga kemudian bisa diidentifikasi dari warnanya dengan menggunakan variabel NDVI, dan kita juga bisa melakukan penghitungan tanaman, kita juga bisa melakukan analisa pertumbuhan tanaman dari waktu ke waktu, bisa dilihat analisa Crohn dari ukuran besarnya, karena ini bisa jadi merupakan suatu prediksi yang kaitannya dengan produktivitas dan kesehatan tanaman. Selain itu, permasalahan terkait kerapatan tanaman juga akan lebih mudah teridentifikasi dengan lahan yang sedemikian besar apabila kita menggunakan kecerdasan buatan dengan kita mengajarkan kepada komputer untuk mendeteksi blank spot di lahan tersebut. Blank spot ini kemudian nantinya bisa kita klasifikasikan lagi dalam beberapa jenis dengan beberapa action plan yang berbeda. Ada blank spot yang sebaiknya ditanam, namun ada juga beberapa tanaman yang mungkin kelihatannya malah mengganggu, mungkin kita remove, atau ada beberapa tanaman yang tumbuhnya kurang sehat, malah mengganggu tanaman yang lain, dan sebagainya. Menarik sekali penggunaan artificial intelligence dan machine learning ini, di mana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang detail dengan akurasi yang tinggi dan dengan skala komputasi kita bisa melakukannya dengan cepat. Salah satu notion atau ide dalam precision agriculture adalah bagaimana kita menggunakan data weather forecast. Weather forecast ini adalah data yang di Indonesia umumnya disediakan oleh BMKG, dan PMKG juga saat ini menggunakan platform sama, yaitu platform dari Esri, sehingga sangat dimungkinkan untuk mengkonsumsi data dari
BMKG secara spasial, ya, secara spasial, jadi mesin dengan mesin bicara untuk kemudian menyampaikan data forecast terkait wilayah-wilayah yang kita inginkan. Data-data forecast ini nantinya bisa dikaitkan dengan pengolahan tanaman, dikaitkan dengan climate change, perubahan musim, dan sebagainya, yang nantinya akan semakin membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam mengelola perkebunan dengan secara lebih optimal. Ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami menyediakan QR Code, silakan dengan menggunakan kamera di mobile phone bisa di-scan untuk layar-layar di mana Bapak dan Ibu sekalian berkenan untuk mengetahui lebih lanjut, sehingga bisa di-surfing ke sana. Yang berikutnya adalah contoh yang juga menarik, yaitu contoh yang kaitannya dengan kebakaran hutan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia cukup akrab dengan kebakaran hutan. Dan sering sekali para pelaku pengusaha di bidang perkebunan, terutama perkebunan sawit, dituduh menjadi pihak-pihak yang terkait dengan kebakaran hutan ini, karena ditengarai ini adalah aktivitas pembebasan lahan. Nah, sekarang dengan menggunakan data-data satelit yang sudah tersedia, salah satunya melalui sistem kami yang bernama Living Atlas, ya, dengan menggunakan data ini kita bisa mendeteksi hotspot. Namun hotspot juga tidak selalu berarti kebakaran hutan, karena hotspot hanya berarti ditemukannya titik panas. Hotspot ini harus dikelola lagi dengan menggunakan teknologi. Salah satu teknologi yang kita gunakan juga adalah teknologi artificial intelligence. Dia bisa melakukan klasifikasi mana hotspot-hotspot yang memiliki probabilitas tinggi bahwa itu adalah tempat-tempat yang berpotensi memang terjadinya kebakaran. Selain itu, kita kemudian bisa melakukan klasifikasi lebih lanjut terhadap area-area yang menjadi penguasaan atau area-area yang menjadi interest kita. Sehingga kita bisa tahu di area-area kita saja, itu ada berapa titik hotspot. Ini tentunya akan sangat membantu dibandingkan dengan kegiatan survei lapangan yang sangat mahal, sehingga kita bisa mengklasifikasikan hotspot dengan lebih baik, sehingga survei benar-benar dilakukan ke tempat-tempat yang memiliki probabilitas yang tinggi terjadinya kebakaran hutan. Tadi saya sudah menyinggung mengenai kegiatan operasional yang bisa jadi harus disesuaikan karena new normal. Nah, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk kegiatan ini? Teknologi yang sudah akrab tentunya dengan kita semua saat ini adalah penggunaan drone. Namun drone tanpa pengolahan teknologi yang baik, tanpa pengolahan image yang baik, hanya seperti alat foto-foto saja yang terbang di udara. Yang akhirnya identifikasi objek, identifikasi permasalahan masih dilihat dengan mata telanjang. Kita masih melihat dengan mata telanjang, mencoba membandingkan satu pohon dengan pohon lain, mencoba membandingkan warna hijau daunnya dengan yang lain. Namun kali ini, tidak hanya drone saat ini bisa diterbangkan secara otomatis dengan sistem yang bernama side scan dari Esri. Dalam side scan ini, kebutuhan akan pilot menjadi sangat minim. Karena dengan side scan, kita tinggal melakukan arsir wilayah yang kita inginkan dengan pesawat drone yang bisa langsung terbang sendiri untuk kemudian melakukan akuisisi data dan akhirnya landing dan kemudian datanya bisa masuk. Nah, sebelum ada teknologi terkini, data-data drone ini harus diolah secara manual. Harus diolah file-filenya, kemudian diekstraksi informasinya, dikumpulkan, di-overlay, dijahit, sehingga akhirnya menjadi informasi. Saat ini, teknologi optimalisasi data drone memungkinkan pengolahan data secara otomatis. Kita tidak hanya bisa melakukan identifikasi objek-objek yang ada di drone, namun kita pun bisa membuat archive atau sistem database mengenai foto udara, mengenai objek-objek yang pernah teridentifikasi oleh drone, yang tujuannya untuk kemampuan analisa dan prediksi mengenai hasil panen berikutnya. Selain itu, dalam kegiatan operasional lapangan, saat ini juga terjadi tantangan dalam melakukan inspeksi aset. Aset yang dimaksud bisa jadi aset irigasi, jaringan air, maupun aset-aset jalan yang sangat berguna untuk mengakses tanaman dan pohon di wilayah terpencil. Dengan menggunakan teknologi geospasial ini, kita bisa melakukan penggabungan beberapa data observasi. Kita bisa menggabungkan data-data dari observasi lapangan oleh para surveyor, data satelit, data drone, dan kita bisa meminta para surveyor juga untuk men-tag wilayah-wilayah yang perlu perhatian khusus, perlu perbaikan, dan sebagainya. Semuanya diolah dalam satu platform, sehingga bisa dilihat kira-kira mana yang membutuhkan prioritas lebih tinggi, kita bisa hitung biayanya,
kita bisa assign cost, kita bisa assign engineer ke wilayah yang diinginkan dan sebagainya. Sangat membantu. Kaitannya dengan pengendalian penyakit, ya, pengendalian penyakit pada blok-blok tertentu ya di mana kita sudah mengidentifikasi adanya tanaman-tanaman yang memiliki penyakit atau kondisi-kondisi yang tidak ideal, kita juga bisa mengajarkan mesin untuk menghitung kira-kira potensi pokok-pokok wilayah yang terdampak dari penyakit tersebut berdasarkan pola penyebarannya. Ini juga sangat membantu untuk penanganan penyebaran penyakit dan hama. Selanjutnya, saya akan mengubah sedikit mengenai jalur sharing saya kali ini. Kali ini mengenai empowering new business plan. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan terkait dengan harvesting atau panen juga membutuhkan pengetahuan mengenai kematangan daripada tandan buah segar. Karena kematangan ini nantinya akan berkait kepada processing, ya, bagaimana setting boiler dan sebagainya. Nah, saat ini kami sedang melakukan penelitian untuk bagaimana mengajarkan kepada komputer dengan menggunakan kamera dan objek untuk melihat tingkat kematangan daripada buah, sehingga tingkat kematangan ini nantinya bisa standar, diakses oleh berbagai orang yang berbeda, dan bisa terekam secara langsung dalam proses algoritma, sehingga mudah nantinya untuk dibandingkan dan diekstraksi menjadi sistem pengambilan keputusan. Kaitannya dengan ekspor dan geopolitik, salah satu cara juga untuk kita mengantisipasi sentimen-sentimen negatif adalah dengan melakukan tracing. Jadi dalam inisiatif RSPO, ya, kita bisa melakukan tracing output dari suatu panen tersebut terkait dengan lahan yang mana dan bagaimana lahan ini dikelola dengan menggunakan model yang mana. Bahwa lahan ini tidak dikelola melalui deforestasi, tidak dikelola mengenai pembangunan wilayah gambut, tidak dikelola dengan melakukan pelanggaran terhadap ketenaga kerjaan dan sistem yang terkait dengan kemasyarakatan. Ini adalah suatu cara kita menampilkan kepada calon pembeli, ya, bagaimana compliance kita terhadap sustainability. Selain itu, dengan adanya new normal saat ini, kita juga mengenal bahwa kegiatan-kegiatan terkait logistik, baik itu logistik bahan suplai maupun distribusi, bisa jadi harus mengalami perubahan. Penempatan-penempatan gudang, titik-titik muat, dan penempatan juga titik-titik distribusi, bisa jadi harus dilakukan modeling ulang. Kegiatan-kegiatan transportasi dengan menggunakan truk juga harus dimonitor. Karena apabila buah sudah dipisahkan dari tandannya, sesegera mungkin harus masuk pemrosesan supaya tidak terlalu banyak fatty acid sehingga menurunkan nanti kualitas. Nah, sekarang selain dengan menggunakan dashboard, kita bisa memonitor kegiatan logistik. Yang di sebelah kanan kita juga bisa membuat sistem chatbot, di mana seperti mengobrol, seperti kita chatting dengan WhatsApp, kita bisa meminta komputer untuk memberikan informasi yang kita butuhkan terkait blok-blok tertentu, terkait produksinya, perbandingan produksinya, maupun data-data lain yang kita inginkan, baik dalam format teks ataupun dalam format visual. Menarik. Tantangannya ketika melihat berbagai macam solusi ini, mungkin beberapa akan berpendapat, dari mana kita bisa dapatkan datanya? Bagaimana kita mengumpulkan data-data yang kita dibutuhkan untuk membuat analisa-analisa ini? Selain data yang ada di dalam perusahaan atau organisasi masing-masing yang dapat ditransformasi menjadi data digital dan diolah, saat ini di Indonesia, melalui kebijakan satu peta yang berbasis geospasial, kementerian dan lembaga sudah banyak yang mendiseminasikan data dalam format geospasial. Data-data lahan, misalnya kita bisa menggunakan data dari KLHK, data dari ESDM, data dari Badan Informasi Geospasial, beberapa data citra dapat kita akses dari LAPAN, dan data kaitannya dengan infrastruktur bisa kita kaitkan dengan data dari PLN, dan juga banyak data-data dari pemerintah seperti ATR BPN yang bermanfaat untuk melakukan pengelolaan data secara geospasial. Dan semua yang ada di layar ini, semuanya menggunakan platform yang sama, yaitu platform dari Esri. Selain itu, Esri juga menyediakan konten. Sebagai contoh tadi, analisa mengenai kebakaran hutan, itu menggunakan data satelit yang dikeluarkan oleh Esri melalui format tertentu yang bisa diakses oleh para pengguna Esri
melalui sebuah library yang disebut Living Atlas. Living Atlas adalah koleksi data dari bumi terkait land cover, observasi, data cuaca, data elevasi, infrastruktur, objek-objek buatan manusia, yang semuanya dapat diakses oleh para pengguna Esri. Nah, untuk menutup sharing saya kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kaitannya ke precision agriculture, geospatial infrastructure adalah platform yang dibutuhkan untuk precision agriculture. Platform ini adalah platform yang mudah digunakan, menggunakan bahasa visual, sehingga tidak hanya digunakan oleh level teknis, namun juga bisa digunakan oleh para pengambil keputusan. Bahkan setelah ini, salah satu user kita yang luar biasa, PTPN 4 akan menyampaikan bagaimana platform mereka diadopsi di PTN 4 dengan cepat, dengan tim yang relatif terbatas, dan dapat diimplementasikan secara cepat. Platform geospasial memungkinkan precision agriculture, memberikan skalabilitas produksi, bagaimana keilmuan, teknologi, dan juga pengetahuan yang saat ini Bapak dan Ibu sudah miliki, dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih besar, dengan ketelitian yang lebih baik. Selain itu, geospasial saat ini telah melakukan transformasi dalam industri plantation dan perkebunan. Teknologi-teknologi yang sering kita dengar menjadi pembicaraan orang-orang komputer, seperti cloud computing, kemudian artificial intelligence, machine learning, sekarang menjadi teknologi yang inklusif, teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku plantation yang tidak memiliki background di bidang teknologi, bisa dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan, decision maker, para ahli di bidang plantation untuk menggunakan pengalaman dan ilmunya. Ini adalah teknologi yang sangat-sangat inklusif dan memberikan terobosan yang luar biasa di berbagai sektor. Kali ini, untuk kegiatan kali ini, kami memberikan special offer dalam bentuk gratis, ya. Ini adalah gratis. Jadi special offer-nya bukan beli barang, tapi gratis. Jadi khusus karena hubungan baik kita dengan penyelenggara dan juga dengan para pembicara hari ini, kami akan memberikan free consulting, ya, free consulting berupa kaitannya dengan land, production, asset management, fire hotspot, identification, monitoring, weather forecasting, Geo AI, ya, tentunya dipilih sesuai dengan ketersediaan dari organisasi dan resource Bapak Ibu sekalian. Dan kami sudah menyediakan juga 3 slot, yaitu tanggal 16, 17, dan 18 secara online. Ini terbatas sekali, jadi nanti saya serahkan kepada panitia dan penyelenggara bagaimana memilihnya kalau seandainya ada banyak respons yang masuk, ya. Kami akan mengusahakan yang terbaik, karena ini tentunya tanpa biaya, dengan tujuan untuk memberikan literasi geospasial bagi komunitas plantation. Dan hari ini juga akan diberikan 3 lisensi gratis, ya, lisensi personal use yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Caranya tinggal register saja, jadi nanti dapat free consulting dan juga dapat free software, ya. Jadi free consulting untuk teknologi geospasial. Kalau untuk teknologi plantation-nya, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian lebih ahli dari kita. Jadi kami akan fokus dalam bidang teknologi geospasial. Demikian sharing saya hari ini. Semoga membantu dan semakin meningkatkan lagi produksi plantation di Indonesia sebagai industri salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga salah satu industri yang sangat diandalkan oleh Indonesia dalam pemulihan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Istamar atas paparannya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk beliau. Oke, karena terbatasnya waktu, kita akan pilih satu saja pertanyaannya. Ini dari Mr. Jeffrey Go. I think he's from Malaysia. Oke, jadi the question will be in English ya Pak. Okay, one of the important aspect in Palmer Mill is in the management of POME discharge from production. How does Esri, through its digital mapping, play a role in addressing the issues of pollution, especially to rivers and waterways? Silahkan Pak Ahmad. Yeah, thank you for the question. So I believe this is a very interesting question on how we can address
this criticism and as well as challenges in terms of managing plantation operation. So I have to say that GIS, as of we know today, has the capability to integrate all types of data. Not only it's able to integrate imagery, real-time data, sensors. So by combining all of this data, there's a huge potential that we can actually realize in terms of managing unnecessary emissions, in terms of engaging audience, in terms of informing all the decision makers that our operation and our product are actually in compliance with the standards. Thank you. Okay, thank you very much for the answer. Okay, moving on to the third speaker. Pembicara terakhir kita hari ini adalah Bapak Prasetyo Mimboro yang akan berbicara tentang manajemen agroindustri dalam teknologi GIS. Oke, kita akan perkenalkan sedikit tentang Pak Pras. Bapak Prasetyo Mimboro adalah seorang Plant Investment dan GIS Supervisor yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara. Saat ini Pak Prasetyo bekerja di PT Perkebunan Nusantara 4 atau dikenal dengan PTPN 4. PTPN 4 baru-baru ini menjadi salah satu pemenang kompetisi Geo Innovation Challenge untuk kategori plantation berkat upaya inovatif PTPN 4 dalam melakukan optimalisasi kegiatan operasional perkebunan menggunakan teknologi GIS, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di era pandemi ini. Pak Prasetyo, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dalam salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pembicara sebelumnya dan para hadirin yang hadir pada webinar kali ini. Izin kami dari PTPN 4 menyampaikan topik GIS for Agroindustry dengan subtopik Agroindustry Management Using Technology. Ini merupakan suatu paper yang kami submit pada Lomba Geo Innovation Award, di mana seperti kita ketahui bersama, PTPN 4 merupakan salah satu perkebunan yang berada di wilayah Sumatera Utara dan bergerak di komoditi kelapa sawit dan teh. Nah, bagaimana PT Perkebunan Nusantara 4 melakukan penerapan sistem informasi geografis guna menunjang operasional on-farm maupun off-farm. Jadi berawal dari kondisi kebun unit yang ada di PTPN 4 itu tersebar di seluruh Sumatera Utara dengan total unit ada sebanyak 30 unit kebun, baik kelapa sawit maupun teh. Dan ini masing-masing membutuhkan jarak tempuh dan waktu yang lumayan menyita tenaga dan menghabiskan waktu di dalam perjalanan. Seperti yang kita lihat bersama, plantation site di PTPN 4 itu tersebar di 9 kabupaten di Sumatera Utara. Nah, pada saat ini, kenapa diimplementasikan dengan Geographic Information System? Seperti kita ketahui bersama, GIS itu merupakan suatu bidang yang mempunyai potensi sangat luar biasa dalam manajemen data spasial. GIS merupakan sebuah sistem yang bisa membantu semua komponen masyarakat untuk memahami apa yang terjadi, mengolah berbagai macam jenis data, kemudian mengekstrasi untuk menjadi suatu insight. Nah, insight ini akan memberikan suatu pemahaman dan akhirnya ini semua data akan diintegrasikan untuk mendapatkan atau bertindak atau melakukan aksi atau pengambilan keputusan. Nah, sehingga secara bersama-sama suatu komunitas atau perusahaan bisa merespon berbagai tantangan di era new normal dengan pemanfaatan teknologi dan sains. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita sedang menghadapi tantangan baru, yaitu recovery pandemik COVID-19. Nah, dengan adanya ini, ada beberapa pembatasan yang kita tidak bisa melaksanakan kunjungan kerja atau kontak fisik.
Sehingga kita memerlukan suatu teknologi yang bisa memantau kinerja operasional bisnis dan menginformasikan data-data secara real time bagi pihak manajemen. Perubahan-perubahan ini tentunya berdampak sangat luas dan sangat berpotensi untuk menjadikan disrupsi yang tidak diinginkan tentunya oleh kita semua. Nah, sehingga oleh karena itu kita memanfaatkan sains dan memanfaatkan teknologi, terutama yaitu teknologi GIS, untuk melaksanakan pengelolaan bisnis perkebunan yang lebih baik lagi dan lebih efisien. Bagaimana penerapan sistem informasi geografi di PTPN 4 pada masa pandemi? Jadi penerapan ini kita membuat suatu dashboard, yaitu adalah ada 3 jenis dashboard yang kita bangun. Yang pertama adalah dashboard monitoring survei. Survei ini adalah aset, di mana semua aset perkebunan kita ada mempunyai tanaman, infrastruktur, bangunan, serta SDM itu sendiri. Yang kedua, kita membangun dashboard monitoring produksi. Dan yang terakhir, ada sebuah aplikasi web app, di mana kita bisa menarik semua data hasil survei yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Nah, ini adalah salah satu tampilan dashboard, yaitu adalah dashboard monitoring survei PTPN. Mungkin Bapak dan Ibu hadirin sekalian bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan survei. Jadi bisa kita lihat bersama di dalam layar, survei yang kami maksud adalah fokus di dalam survei jalan dan survei pohon. Di sebelah kanan bisa kita lihat ada dua tab, yaitu survei jalan dan survei pohon. Sementara di bawah bisa kita lihat beberapa item monitoring yang ini rutin dilaksanakan di operasional perkebunan, seperti serangan hama penyakit, rekomendasi pemeliharaan tanaman menghasilkan, serta rekomendasi tanaman belum menghasilkan. Nanti untuk lebih lanjut, kita bisa melakukan insight lebih detail lagi dari dashboard ini, manfaat-manfaatnya apa, informasi yang ditampilkan itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh case di mana hasil survei yang dilakukan oleh rekan-rekan di lapangan. Yang pertama, bisa kita lihat tampilan peta, di mana peta tersebut mempunyai base map imagery satelit, dan di-overlaykan dengan citra dari UAV, citra dari drone. Selain itu bisa kita lihat beberapa garis dengan berbagai macam warna yang mengidentifikasikan yang pertama adalah batas updeling, yang kedua adalah batas blok, dan yang ketiga juga ada informasi jalan. Nah, bisa kita lihat ada satu poin yang berwarna merah dengan kotak warna biru. Ini adalah salah satu contoh di mana dilakukan survei. Jika kita klik yang blok ID 16O, maka dia akan tertampil di show map, dan begitu juga dengan detail informasi yang dilakukan rekan-rekan survei yang di lapangan. Sehingga kita bisa mengetahui di mana letak posisi survei yang dilakukan oleh rekan-rekan di lapangan tersebut. Di awal tadi sudah disinggung bahwasanya ada suatu teknologi untuk mengidentifikasi pola sebaran atau serangan hama penyakit. Nah, ini salah satu aplikasi real yang berada di lapangan, bahwasanya jika salah satu kawan kita melakukan pelaporan, misalkan pelaporan serangan hama atau penyakit, maka kita bisa memprediksi akan seberapa jauh hama atau penyakit ini menyerang tanaman kita di lapangan apabila tidak segera dilakukan pengendalian. Berikutnya juga, ini adalah salah satu tampilan bagaimana sistem ini bisa bekerja. Jadi kita lihat di dalam gambar ini ada di bagian kiri itu merupakan aplikasi mobile app yang dipakai oleh kawan-kawan kita di lapangan. Dalam hal ini bahasa kita adalah surveyor, di mana masing-masing surveyor menginstal aplikasi ini dan melakukan pelaporan. Jadi bisa kita lihat juga di sini ada beberapa fitur pengambilan foto, sehingga bisa melakukan assessment foto, video, ataupun file. Berikutnya juga bisa kita lihat kapan survei ini dilaksanakan dan pada jam berapa, lokasinya juga di mana. Kalau di perkebunan mungkin sudah familiar dengan istilah distrik,
kebun, afdeling, dan blok. Maka ini bisa kita lihat bersama bahwasanya detail informasi yang disampaikan itu sudah sampai ke tingkat blok pada isian form ini. Akan tetapi dengan adanya teknologi GPS yang tertanam juga di handphone kita, maka kita bisa mendapatkan informasi site specific location. Berikutnya, setelah dashboard survei, kita masuk ke dalam dashboard monitoring produksi, di mana kita ketahui bersama suatu kinerja, baik seorang asisten afdeling ataupun suatu kinerja dari suatu perusahaan itu diukur dari pencapaian produksi di lapangan. Nah, bagaimana teknologi GIS ini bisa mendukung pencapaian produksi di lapangan? Bisa kita lihat bersama, ada tampilan satu dashboard, di mana dalam satu layar ini kita bagi menjadi dua. Di sebelah kiri merupakan tampilan peta dari lokasi kebun sampai ke tingkat blok, dan bahkan juga bisa menginformasikan ID, unique ID masing-masing pohon yang ada di lapangan. Selain itu, kita juga bisa menghubungkan data tabular yang biasanya familiar kami sebut sebagai LM atau laporan manajemen, di mana data itu bisa kita linkkan sehingga jika kita klik suatu box dari blok, salah satu blok ini, maka akan muncul pop-up, di mana pop-up itu informasinya bisa kita masukkan berbagai informasi, baik mulai dari lokasi penama kebunnya itu apa, afdeling berapa, blok mana, luas dari blok itu tersebut berapa, jumlah pohon yang ada di blok tersebut berapa, dan SPH atau stand per hektar. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat ada tampilan grafik. Di sini grafik ini menginformasikan apabila kita klik suatu box blok ini, maka grafik ini akan memunculkan informasi capaian produksi pada blok tersebut, baik capaian sampai dengan bulan ini maupun dalam bulan ini, sehingga dengan tampilan ini akan mempermudah user, terutama manajemen, untuk melakukan evaluasi kinerja sampai tingkat blok. Di bawah juga bisa kita lihat ada tab PTPN 64, ada tab distrik, ada tab kebun, afdeling, sampai dengan blok ID. Sehingga evaluasi ini tidak hanya sampai dengan tingkat blok, akan tetapi apabila kita ingin melakukan evaluasi capaian tingkatan afdeling, tingkatan kebun, ataupun tingkatan distrik, bahkan tingkatan seluruh perusahaan, maka kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi secara langsung dari dashboard ini. Nah, yang terakhir ini adalah dashboard web app monitoring, di mana kita bisa lihat di situ tertampil sebuah peta dari seluruh sebaran kebun, tampil juga hasil survei dot yang berwarna merah di peta-peta yang tampil ini. Dot warna merah ini merupakan lokasi di mana survei-survei dilakukan atau pelaporan yang di report oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Apa yang bisa kita dapat di sini? Jadi ada satu slogan di perkebunan yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah mengetahui semua, bahwa pupuk tanaman itu adalah sepatu dari seorang planter. Nah, bisa kita lihat seorang asisten afdeling itu mempunyai suatu lokasi area kerja dengan luasan mungkin sekitar 600 atau 700 hektar atau mungkin sampai 800 hektar dengan jumlah blok yang variatif. Ada 35 blok, ada sampai 40 blok. Nah, dari sini kita bisa lihat sebaran titik merah yang sudah pernah dilakukan survei oleh si asisten ini di mana saja. Dan kita tahu, oh ternyata ada blok yang belum pernah dikunjungi. Oh, ternyata kita tahu juga di sini letak sebaran dari serangan hama penyakit. Nah, data-data dari survei tersebut bisa kita ekstrak, kita tarik datanya untuk kita lakukan analisis lebih lanjut. Nah, kemudian bagaimana PTPN 64 ke depannya akan tetap terus mengembangkan GIS ini. Salah satunya adalah pemanfaatan analisis untuk penyakit tanaman. Jadi ini kita menggunakan jenis analisis deep learning untuk mendapatkan informasi atau mengkolek dari data citra imagery, data drone, berupa dari sensor RGB ataupun dari sensor multispektral. Kita akan mengetahui tingkat kesehatan tanaman atau mungkin kadar hara dari tanaman.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah monitoring dari truk TBS, pengangkutan TBS. Jadi ke depannya kami akan mencoba untuk melakukan pengembangan fleet management lebih fokus ke geospasial teknologi, di mana secara otomatis akan mengetahui jalur tercepat atau jalur terpendek truk ini untuk menuju PKS. Demikian sharing dari kami, dari PT PN 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Prasetyo untuk presentasinya. Sesi kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, I think dari Swan ada yang bertanya tadi. Foto yang digunakan sebagai training data adalah foto yang diambil menggunakan drone atau foto kamera biasa, Pak? Ini dari Pak Buhari pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Foto yang kami tampilkan tadi dan masuk ke dalam sistem WebGIS kami adalah foto dari imagery drone dari UAV yang sudah kami olah untuk disatukan ke dalam satu luasan updelink, atau bahkan ada juga dalam satu layer citra itu bisa menginformasikan citra UAV dalam luasan satu kebun. Terima kasih. Oke, terima kasih para peserta jika telah aktif juga bertanya pada acara webinar kali ini. Sekarang saatnya untuk acara Lucky Draw. Akan ada lucky draw berupa 3 set tumbler dan t-shirt dari PT Esri Indonesia sebagai sponsor webinar kami kali ini. Oke, pemenangnya adalah yang pertama Bapak Hendrik Huta Barat. Selamat Pak Hendrik. Yang kedua adalah Bapak Bukhari. Selamat Pak Bukhari. Yang ketiga adalah Bapak Tengku Haris Asmi. Selamat Pak Tengku Faris Asmi. Oke, selamat untuk para 3 pemenang untuk lucky draw kami kali ini. Sebelum saya tutup acara webinar kali ini, akan amat sangat bermanfaat bagi kami semua jika Bapak dan Ibu peserta hari ini boleh klik di barcode yang tertera di layar untuk survei, atau bisa juga klik di link yang akan ada di chat. Ya, itu sudah ada link yang diberikan dari PT Esri untuk survei acara kami kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Sebelum saya tutup acara ini, kita akan melihat satu brosur atau screenshot ini dari pameran Palmex Indonesia 2021 yang akan diadakan pada tanggal 5 sampai 7 Oktober 2021 di Santika Hotel dan Convention Medan, Indonesia. Palmex ini adalah pameran teknologi kelapa sawit di mana kami akan mendisplay banyak teknologi-teknologi yang terbaru seperti yang dari PT Esri dan juga banyak lagi yang lainnya seperti traktor dan mesin-mesin yang berkaitan dengan kelapa sawit Indonesia. Semuanya akan diadakan di Medan tanggal 5 sampai 7 Oktober 2021. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu di Medan. Ini adalah acara reguler kami, pameran ini. Setiap tahun kami adakan di Medan dan kali ini adalah edisi yang ke-12 yang kami adakan di Medan. Oke, hopefully kita akan berjumpa di Medan tanggal 5 sampai 7 Oktober 2021. Mungkin Bapak Ibu bisa info lebih lanjut, bisa mengikuti update di website kami www.pamoilexpo.com. Oke, terima kasih untuk para speaker hari ini, Bapak Daro Bangun, Bapak Dr. Ahmad Istamar, dan juga Bapak Prasetyo Mimboro untuk waktu dan presentasinya. Presentasi kali ini sangat menarik dengan adanya teknologi geospasial yang terbaru dari Esri, dan juga saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat sekali teknologi yang terbaru ini karena dikarenakan pandemi ini juga semuanya shift online. Kayaknya teknologi ini sangat-sangat bagus untuk membantu
revolusi terbaru di industri kelapa sawit Indonesia. Sampai bertemu lagi di acara webinar kami selanjutnya. Stay safe everyone. Terima kasih untuk waktunya hari ini untuk para peserta dan juga para speaker. Terima kasih, sampai jumpa.